Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas latihan 18 untuk membuat 10 tag HTML. Sekaligus ingin menjelaskan fungsi-fungsi tag-tag tersebut. Sebelumnya saya perlihatkan dulu tugasnya. Di sini latihan 18 studi kasus. Yang pertama, cari dan terapkan 10 kode HTML. Yang kedua, dokumentasikan hasil percobaan dalam bentuk video. Oke, mari kita mulai. Pertama, kita gunakan Visual Studio Code. Ini sudah saya buka. Visual Studio. Pilih file, lalu new file. Nah, ini new file, kita save dulu. Save-nya terserah. Ini saya kebetulan ada folder tugas. Saya tulis index HTML. Oke, jadi file ini udah berformat HTML. Kita coba HTML tab. Sebenarnya ada yang satu lagi, HTML3, HTML5, HTML5. Oke, ini kita ganti jadi latihan 18. Oke, yang pertama kita coba adalah kita membuat H1. H1 itu heading judulnya anggahin. Kita ketengahkan dengan tag center. Copy tadi kita cut, kita taruh di sebelah sini. Kita lihat hasilnya. Open in default browser. Ini anggahin, ini heading pertama, jadi ukurannya besar. Kita bandingkan juga dengan H2. Tulis mahasiswa Polnet. Kita kasih center. Terus kita refresh. Nah, ukurannya sedikit lebih kecil. Coba kita ganti jadi H3. Nah, jadi lebih kecil lagi. Jadi itu fungsi heading 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Yang paling besar itu heading 1, yang paling kecil H6. Jadi makin naik angkanya makin kecil ukuran tulisannya. Selanjutnya kita coba bikin HR, garis horizontal HR. Kita refresh. Ini ada garisnya cuma sedikit kecil. Kita ganti jadi ini, kita kasih width 50% agar garisnya hanya 50% di tengah. Size nya besarin saja. Kita refresh. Oke, ini juga berubah sedikit, atau janganlah. Yang kedua, kita bikin paragraf. Biasa di HTML terkenal dengan lorem 20. Kita
running coba. Oke, dia di sini. Dan jadi tag P ini untuk paragraf, jadi kita bisa menuliskan paragraf di sini, teks-teks yang kita mau. Dan jika kita mau ini diturunkan bagi dua, misalnya ini dibagi dua, jadi ini turun ke bawah, kita beri tag PR. Coba kita running, kita refresh, nah dia turun ke bawah. Jadi fungsi tag BR itu untuk membuat baris baru, jadi kayak ke baris selanjutnya gitu. Kemudian ini udah 1, 2, 3, 4, 5, udah 5. Berarti kita harus buat 5 lagi. Yang keenam, kita membuat list UL. UL ini digunakan untuk membuat list tapi tidak berurut. Jadi tidak ada urutan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa bebas. Misalnya kita kasih sebelumnya P. Makanan kesukaan saya. Nah, kalau makanan kesukaan saya kan pasti tidak ada prioritasnya, jadi kayak favorit bisa ini bisa itu. Kita coba LI, nasi goreng, bakso, LI, pagi, tempe goreng, tepung. Coba kita running. Nah, makanan kesukaan saya nasi goreng, bakso, tempe goreng, tepung. Nih kalau kita perhatikan di sini lingkaran poinnya itu berbentuk lingkaran, bisa kita ubah. Bisa kita ubah menjadi bentuk lain, karena lingkaran hitam ini poin titik hitam ini itu defaultnya tag UL. Jadi bisa kita ubah, misalnya kita coba copy, paste, kita jadikan ini, kok L nya besar ya, kita ganti jadi L kecil. Oke, kita ubah di UL nya, kita kasih atribut dari UL yaitu type, kita jadikan square. Nah, ini jadi berubah jadi peta. Atribut satu lagi kita jadikan copy path. Kita
kita jadikan circle. Coba kita refresh. Nah, itu berubah juga. Jadi seperti lingkaran, cuma di tengahnya kosong. Oke, ini tag yang ke-6. Yang selanjutnya kita buat list lagi, namun menggunakan OL. OL ini digunakan untuk membuat list yang punya urutan yang berurut, jadi 1, 2, 3, 4 atau A kecil, A besar, dan sebagainya. Misalnya kegiatan, kita kasih P dulu di sini. Kegiatanku sehari-hari. LI mandi, kuliah, belajar. Kerjain tugas. Nah, coba kita refresh. Tuh, jadi defaultnya pakai angka 1, 2, 3, 4. Mandi, kuliah, belajar, ngerjain tugas. Kemudian ini juga bisa diganti dengan cara sama. Kita ganti type menjadi sama dengan A kecil. Ini kita bisa jadi I kecil, I besar, A kecil, A besar 1 gitu. Jadi kita bisa banyak macam. Coba kita jadikan A besar. Kita refresh. A, B, C, D. Oke, selanjutnya ini yang atas kita hapus biar tidak memenuhi. Oh ya, jangan lupa memberi komentar dengan cara garis kontrol garis miring. Yang pertama ini heading. Yang kedua itu HR. Yang ketiga itu paragraf. Paragraf. Yang keempat BR. 1 HR. 1 heading, 2 HR, 3 paragraf BR. Berarti ini yang kelima. Yang kelima UL. Kemudian yang keenam itu OL. Jadi jelas bedanya UL dan OL itu UL untuk yang tidak terurut, OL yang terurut. Kemudian kita akan membuat link atau yang disebut hyperlink. A tab. Jadi A huruf ini bisa kita gantikan jadi cross aja biar tidak kemana-mana. Misalnya link Facebook. Coba kita refresh. Nih Facebook. Nggak bisa diklik karena nggak ada. Tapi saja dikasih www.facebook.com.
Coba kita refresh. Nggak bisa. Push. Jadi kita bisa menaruh link di sini. Ini disebut hyperlink. Nomor 7, hyperlink. Kasih keras spasi. Oke. Kemudian yang nomor 8, kita memasukkan image. Komentar nomor 8, img. Caranya tulis tag img. Lalu enter, kita tulis img, enter. Akan keluar img search bla 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 alt bla 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 bla. Misal, jadi di dalam folder, di dalam HTML, kalau misalnya kita mau mengeluarkan mau menampilkan foto, fotonya harus di satu folder yang sama. Sebagai contoh di sini saya naruhkan file indeksnya kan tadi, berarti fotonya juga harus di sini. Nggak harus sih, cuma lebih baik di sini. Mana ya? Kita masukkan foto random, copy. Mana folder. Pengalamatan filenya juga harus jelas sih. Ini logo apa tadi? Lah, L-nya besar. Logo Polnet PNG nih. Kalau misalnya filenya ada dapat dibaca oleh Visual Studio Code, akan ditampilkan seperti ini. Kita klik aja nih alt. Ini alt fungsinya kalau misalnya file fotonya tidak bisa terupload atau ditampilkan, akan muncul tulisan. Misalnya kita tulis Polnet. Coba kita running. Nah, muncul. Kenapa dia berdempet? Karena di sini kita tidak masukkan BR. Coba. Nah, nomor 8 image. Nomor 9 selanjutnya. 9 kita membuat tabel. 9 tabel. Mana tabel? Tabel seperti kita membuat tabel. Ya, namanya juga tabel. Tagnya kita tulis tabel. Di dalam tabel ada namanya tr dan td. Tr ini satu baris, ini dalamnya kolomnya. Misal ini di tabel, kita masukkan kemuning. Terus kita bikin satu lagi, kembang sepatu. Coba kita, tidak nampak. Kenapa? Kita lihat hasilnya tidak ada nampak garisnya karena kita tidak kasih border. Coba kita kasih bordernya 1. Kita
Kita refresh. Nah, di sini kita bisa bikin tabel. Coba, karena ini hanya 2, kita bikin sekali lagi. Ini paste. Mawar melati. Nah, coba kita refresh. Nah, di sini jadi tabel. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat form. Di dalam form itu banyak di dalam form itu terdapat beberapa elemen, yaitu input, text area, select button dan label. Coba kita bikin salah satunya dulu. Label. Form ini kita kasih nama, labelnya nama. Selanjutnya setelah label kita masuk input dalam teks. Coba kita masukkan, coba kita refresh. Nah, di sini ada. Coba kita kasih BR dulu di sini. BR agar dikasih jarak. Nah, ini nama. Input masuk teks. Kita juga bisa memberikan placeholder. Ini kita masukkan tulisan di dalam inputannya. Misalnya masukkan nama Anda. Kita refresh. Nah, ada tulisan masukkan nama Anda. Selanjutnya setelah input, coba kita masukkan text area. Ini untuk pesan. Kita kasih di sini pesan. Di sini input. Salah. Bukan input dong. Di sini text area. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini. Kenapa dia menyatu? Karena tidak dikasih BR. Dikasih BR. Nah, inilah kekurangan dari HTML. Jadi kita tidak bisa memperindah posisinya. Jadi hanya tampilannya saja kita beri, kita atur. Yang terakhir, coba saya bikin button. Tulisnya kirim. Yang terakhir, nah di sini kirim. Coba kita kasih BR. Oke, kirim. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita menggunakan 10 tag HTML yang paling dasar, yaitu heading. Yang pertama, ini heading pertama. Heading itu ada 6, heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin besar angkanya, makin kecil ukuran headingnya. Terus yang kedua, kita membuat garis. Ini menggunakan tag HR. Kemudian membuat paragraf menggunakan tag P. Dan membuat baris baru menggunakan BR. Kemudian kita membuat list tidak berurut menggunakan UL, dan UL memiliki elemen lain juga, atribut lain. Bisa jadi circle, bisa jadi square, tergantung kalian mau yang mana. Selanjutnya kita membuat list yang terurut menggunakan OL. Kita membuat hyperlink menggunakan tag A. Kita mau memasukkan
gambar menggunakan tag img. Kita mau membuat tabel menggunakan tabel. Di dalam tabel ada tr dan td. Tr itu untuk baris, td itu untuk per kolomnya. Dan terakhir kita menggunakan form untuk membuat inputan dan label beserta buttonnya. Sekian, terima kasih. Semoga kalian senang dengan video ini. Like dan komen jangan lupa. See you in the next video. Bye bye.